Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Pegas kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan jadikan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Pegas ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha gas, jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan gas. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Pegas. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Pertamina sebesar 56,96%, masyarakat sebesar 43,04%, dan negara memiliki satu saham sebesar 0,00% ya teman-teman. Terus untuk dari segi pendapatannya, teman-teman kita bisa lihat untuk secara kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 0,6%, dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5,8%. Terus untuk dari segi net profit mengalami kenaikan ya, dan kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar 416%. Untuk di setahunkannya ininya dia di minus karena di tahun 2020 mengalami kerugian ya dari segi net profitnya. Terus untuk dari segi aset mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,5%. Untuk dari segi hutang mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 5,7%. Dan dari segi modal mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 12,7%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin dari saham Pegas ini sebesar 12,69%. Jadi mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang dimana minus. Untuk dari segi EPS di 226 dan membuat pernya di 6,78 kali. Jadi kalau kita lihat secara histori, mungkin ini merupakan per yang paling rendah ya untuk dari saham Pegas. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1939 dan membuat PBV-nya di 0,79 kali. Jadi untuk dari segi PBV masih di bawah 1. Untuk dari segi DER di 1,3 kali, jadi DER-nya sudah di atas 1. Untuk ROE di 11,63%, jadi di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Dan ROA-nya di 5,07%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1530. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 1800. Jadi masih memiliki margin of safety 18%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk ICG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability dan sektor saya berikan no karena dari segi DER-nya di atas 1, dan sektor ini sebenarnya tidak ada hubungan yang perlu kita perhatikan. Jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini juga no. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke juga karena selama 5 tahun terakhir untuk Pegas ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Pegas ini? Untuk saham Pegas ini menurut saya tidak akan beli. Kenapa? Karena dari segi margin of safety-nya yang terlalu kecil ya teman-teman. Jadi udah tidak sesuai dengan profil resikonya saya. Jadi itu yang membuat saya tidak tertarik untuk berinvestasi lagi di saham Pegas ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.